Saya lihat banyak orang yang sebenarnya pengen mulai bangun bisnis digital. Alasannya ada yang karena gaji pas-pasan, ada tanggungan, pengeluaran naik terus, dan ingin meningkatkan income-nya. Cuma waktu mulai cari jalan keluar di internet, yang muncul malah bikin tambah bingung. Internet terlalu memberikan banyak pilihan dan semakin hari semakin canggih. Akhirnya banyak orang yang mentok, bahkan sebelum mulai, karena merasa serba kurang. Apalagi yang modalnya itu cuma HP, sering merasa kebingungan juga, dan mungkin kalian sekarang berada di fase itu. Padahal masalah terbesar pemula itu bukan HP-nya, tapi karena nggak punya arah yang jelas. Kalau arahnya salah, kalian bisa sibuk berbulan-bulan, tapi tetap muter di tempat. Di video ini saya nggak akan jual mimpi, nggak ada formula rahasia, nggak ada jalan pintas. Yang ada adalah roadmap realistis untuk membangun penghasilan digital dari nol, bahkan kalau modal kalian sekarang cuma HP. HP, laptop, AI, aplikasi, itu semua cuma alat. Pertanyaan yang lebih penting, apa bisnis yang sedang kalian bangun? Kalau pertanyaan itu belum jelas jawabannya, atau sekedar menjawab saya ingin tambahan uang, itu mau pakai HP baru, laptop paling mahal, atau AI paling canggih sekalipun, maka akan tetap bingung. Cari uang di internet itu bukan soal cari trik tercepat atau untung-untungan, tapi membangun bisnis. Dan proses membangun bisnis itu harus bertahap, tidak bisa instan. Selain tujuannya untuk bisa menghasilkan dan juga berkembang, bisnis itu juga harus bisa bertahan secara jangka panjang. Nah, yang perlu dipahami dulu, dari mana aja datangnya income bisnis digital? Ada 4 model yang realistis. Nah, yang ini cukup simpel dan menarik, tapi penghasilannya sering fluktuatif. Kalau seluruh bisnis hanya bergantung pada view, banyak orang akhirnya burn out karena harus terus mengejar viral. Sedangkan kalau ini, kalian bisa mempromosikan produk orang lain, kalau ada yang terjual, kalian dapat komisi. Cukup realistis untuk pemula modal HP, sebelum bisa bikin produk sendiri. Ini juga salah satu jalur paling realistis, walaupun harus menjual waktu. Untuk yang punya skill teknis, bisa pertimbangkan ini sebagai titik awal. Nah, dan ini yang bisa jadi sumber penghasilan terbesar. Bikin produk digital sederhana masih memungkinkan pakai HP, bisa mulai di situ. Tapi model ini lebih efektif setelah kalian mulai paham market dan audience. Dalam bisnis digital model apapun, kalian tetap perlu strategi, distribusi, positioning, sistem, dan konsistensi. Internet itu ramai, sementara perhatian orang itu terbatas. Kalau ditanya tujuan akhirnya, saya pribadi tetap menyarankan untuk bergerak ke arah produk sendiri, khususnya produk digital. Margin lebih besar, lebih bisa dikontrol, dan lebih scalable. Tapi kalian nggak harus langsung lompat ke produk hari ini. Jalur yang lebih realistis untuk pemula itu bisa mulai dari affiliate, ads, atau jual jasa kecil dulu. Sekarang pertanyaannya, gimana cara mulainya? Yang timbul di benak pemula biasanya seperti ini. Padahal ada suatu hal yang jauh lebih penting untuk dipikirkan terlebih dahulu. Siapa yang ingin kalian bantu, dan kenapa ingin membantu mereka. Semakin ramai internet itu semakin penting kejelasan tentang target audience. Dan ini memang penting karena hampir semua keputusan bisnis nanti akan nyambung ke sini. Entah itu konten, produk, marketing, bahkan platform yang kalian pilih. Kalian nggak perlu mikirin dulu niche super spesifik. Di tahap awal, cukup mulai dengan satu orang yang kalian pahami. Bisa berdasarkan masalah yang dihadapi, profesi yang digelutinya, atau passion yang dimilikinya. Nah, ini adalah contoh avatar yang mewakili suatu kelompok audiens spesifik. Kita bisa kasih nama juga. Jadi kalau bikin konten, kita bicara ke Charles untuk membantu masalahnya. Nah, kalau bikin offer, kita bantu Charles menyelesaikan masalahnya dengan lebih baik dan lebih cepat. Ini jauh lebih tajam dibanding sekadar, saya mau bikin konten tentang kesehatan. Untuk menemukan avatar kalian, coba mulai dari yang paling dekat dulu. Mungkin dari kalian sendiri di masa lalu, atau orang yang pernah kalian bantu. Dan di sini bukan semua orang, tapi satu orang spesifik. Setelah punya gambaran siapa audiens, jangan buru-buru bikin konten atau bikin produk. Karena ada langkah penting yang sering dilewatkan pemula, yaitu validasi market. Banyak orang itu terlalu semangat untuk membangun sesuatu, tapi belum memastikan apakah marketnya itu ada atau enggak, apakah menguntungkan atau enggak. Nah, ini hal-hal yang harus dikonfirmasi, perhatikan poin terakhir, karena ada topik yang ramai dibahas, tapi audiensnya itu nggak mau beli apa-apa. Lalu ada juga market yang lelahnya kecil, cuma daya belinya justru kuat. Makanya observasi itu penting. Jadi kalian cari tahu mereka nongkrong di mana, perhatikan cara mereka ngobrol, dan yang tidak kalah penting, cari tahu juga apa yang mereka beli. Kalau kita balik ke contoh Charles tadi, apa aja sih yang dibeli orang seperti Charles? Mungkin program diet, alat olahraga, membership gym, healthy meal plan, atau coaching. Kalau transaksi sering terjadi di market tersebut, artinya ada demand atau permintaan. Coba aja lihat di marketplace produk fisik atau produk digital, serta percakapan medsos dan juga grup. Riset seperti ini sekarang jauh lebih mudah, kalian bisa observasi manual lewat internet, baca komentar di medsos, atau minta bantuan AI. ChatGPT, Cloud, terus Gemini, ini ada versi HP-nya.
Dan kalau kalian join newsletter Last Minute Creator, kalian akan dapat prom yang berhubungan dengan riset market serta prom lainnya. Dan yang penting, kalian bisa belajar bisnisnya itu secara lebih mendalam. Nah, coba diskusi dengan AI untuk menggali market dan audiens yang kalian targetkan. Lihat potensinya itu seperti apa. Nah, kalau market dan audiensnya udah jelas, selanjutnya bisa lakukan testing dan mulai bangun jalur distribusi. Bisnis itu membutuhkan jalur distribusi sebagai jembatan penghubung dengan konsumen. Dan ini harus dibangun dulu, bukannya ngarep mudah-mudahan ada yang beli atau ada yang kasih duit. Untuk pemula dengan resource terbatas, modal minim, konten bisa jadi leverage yang jauh lebih realistis. Sebetulnya bisa pakai ads juga, cuma itu butuh modal. Butuh pemahaman copywriting, dan ads juga butuh banyak testing serta optimasi. Nah, itu nggak murah. Terus kalau berhenti pasang iklan, traffic juga ikut berhenti. Jadi saya sarankan untuk bangun jalur distribusi konten organik dulu. Dengan melalui konten, kalian bisa mulai memvalidasi banyak hal sekaligus, sekalian meningkatkan kemampuan kalian. Nah, tapi fungsi utama konten di fase awal itu bukan ngejar viral, karena banyak konten viral yang sebetulnya nggak membangun bisnis apa-apa. Di sisi lain, orang itu lebih nyaman untuk membeli dari orang yang dipercaya. Nah, saat kalian mulai itu belum ada yang tahu kalian, belum ada yang percaya dengan kalian. Dan kepercayaan itu dibangun lewat repetisi, relevansi, serta konsistensi. Bukan dari satu postingan yang kebetulan viral. Jadi kalau konten di awal sepi, jangan langsung merasa gagal. Nah, kalian pilih satu platform yang tepat, dan fokus di situ dulu aja. Jangan langsung bikin konten di banyak platform, apalagi lompat-lompat. Dan jangan memaksakan memilih platform yang nggak cocok hanya karena program monetisasinya terdengar menjanjikan. Sekarang pertanyaannya, konten seperti apa yang harus kalian buat? Pemula itu biasanya sering upload random tanpa arah. Padahal kalau konten tidak punya fungsi yang jelas, audiens juga malah tambah bingung. Nah, supaya nggak salah arah, kalian harus memahami satu konsep yang penting ini. Namanya konten funnel. Ini adalah cara memandu audiens dari belum kenal kalian, menjadi percaya, lalu akhirnya membeli atau menjadi audiens loyal. Tapi buat pemula nggak usah terlalu jauh dulu, nggak usah langsung bikin semua konten funnel secara lengkap, mulai dari tofu konten dulu. Nah, konten tofu itu bukan edukasi berat, bukan yang terlalu teknis juga, tapi lebih relate dan lebih umum juga di mata target audiens kalian. Nah, ini balik lagi makanya kenapa perlu riset, karena supaya kalian tahu target audiens kalian itu seperti apa. Kontennya bisa sesuatu yang berdasarkan opini, reaksi, atau bahkan yang sedikit menghibur. Tapi yang paling penting, konten tersebut harus tetap memberikan nilai. Tujuan di fase awal adalah menemukan pola tentang apa yang audiens pedulikan, pelajari respons market, dan apa yang beresonansi. Dan ini nggak cukup hanya dengan upload 2-3 konten. Nah, setelah mulai terlihat polanya, kemampuan kalian mulai berkembang, baru masuk ke konten MOFU. Konten MOFU biasanya lebih panjang dan lebih substansial, formatnya juga bisa beda dengan konten tofu. Bisa video panjang seperti ini, atau live streaming, karusel, atau mungkin threads panjang. Nah, untuk membuat konten MOFU itu sebenarnya sederhana. Dari konten-konten tofu yang kalian udah upload, coba cek mana yang beresonansi atau yang performanya bagus. Nah, terus kalian kembangkan jadi konten MOFU dan perdalam bahasannya. Nah, ketika tofu dan MOFU mulai jalan bareng, audiens baru terus masuk lewat tofu, sementara sebagian audiens lama tetap kembali karena ingin tahu lebih dalam. Jadi di sini ada proses nurturing. Dan di titik itu, monetisasi ringan mulai terbuka. Bisa advertising base atau commission base. Kalau brand dan positioning mulai terbentuk, biasanya mulai ada juga sponsorship kecil. Nah, tapi saat awal itu penghasilan biasanya kecil. Ini karena memang nggak instan, dan itu wajar ya karena naiknya itu bertahap. Jadi jangan langsung kecewa. Hasil di awal-awal itu lebih ke validasi kecil, bukti bahwa marketnya ada, orangnya ada, dan sistem yang kalian bangun mulai bekerja. Tapi kalian masih harus memperkuat positioning kalian, agar kalian itu bisa menonjol di antara kompetitor kalian. Di fase awal, hal-hal inilah yang jauh lebih berharga dari angka income-nya, jadi jangan remehkan income kecil pertama kalian. Cuma ada satu kesalahan yang biasanya baru disadari setelah followersnya banyak. Jadi semua audiens itu cuma numpang di satu platform, entah di TikTok, di YouTube, atau di Instagram. Padahal platform tersebut itu bukan milik kita. Kalau itu terjadi, bisnis kalian bisa langsung goyang kalau misalkan terjadi sesuatu. Jadi saat audiens mulai tumbuh, kalian harus mulai bangun own audience, yaitu audiens yang bisa kalian hubungi langsung tanpa bergantung penuh ke algoritma platform manapun. Bentuknya bisa WA Group, Telegram, atau yang paling kuat dalam jangka panjang adalah email list. Untuk pemula modal HP, saya sarankan untuk mulai dengan WA atau Telegram Group dulu. Kalau langsung masuk ke email list, itu bisa cukup kompleks dan biayanya juga nggak murah. Ini bukan berarti harus punya ribuan anggota member group, bahkan kecil pun nggak masalah kalau kepercayaannya itu memang kuat. Yang penting kalian punya rumah untuk audiens kalian, tempat di mana hubungan bisa dibangun lebih dalam daripada hanya sekadar di feed sosial media.
Tapi jangan sampai grup kalian mati karena isinya hanya promosi. Fokus ke interaksi dan kepercayaan dulu. Semakin audiens merasa terbantu, biasanya engagement dan kepercayaan juga akan ikut naik. Jadi kalau membangun own audience, selain kalian punya jalur komunikasi langsung dan bisa membangun hubungan lebih dalam, kalian juga memisahkan antara audiens yang serius dan tidak serius. Kalau dalam sales, istilahnya adalah mengkualifikasi prospek. Nah, tapi pertanyaannya sekarang, gimana caranya agar follower kalian di medsos itu bisa gabung ke grup kalian? Untuk itu kalian perlu lead magnet. Lead magnet ini produk digital gratis sederhana sebagai alasan orang untuk join. Nggak perlu rumit, yang penting relevan dan spesifik untuk problem audiens kalian. Nah, cara promosi lead magnet itu di sosial media, baru kalian bisa mulai pakai konten BOFU. Konten BOFU itu bukan hard selling, misalnya kalian bahas masalah spesifik yang sangat relevan dengan lead magnet tadi, lalu kalian arahkan mereka untuk join grup, download resource, atau masuk email list. Setelah on audience mulai berkembang, bikin offer pertama kalian, dan ini yang akan meningkatkan pendapatan kalian. Dimanapun juga, bisnis itu memang perlu transaksi supaya bisa hidup dan berkembang. Bikin produk versi minimal dulu aja, tapi problem yang diselesaikan jelas. Kalau kalian jual jasa, bisa mulai dari paket kecil dulu. Yang lebih penting, apakah offer itu relevan untuk audiens kalian? Dan di sini positioning mulai penting. Karena positioning memberi alasan kenapa orang harus beli dari kalian. Mungkin pendekatan kalian lebih sederhana, lebih realistis, atau lebih praktikal. Nah, setelah offer pertama siap, luncurkan ke grup kalian dulu. Anggota grup bisa dikasih diskon khusus kalau memang mau. Nah, terus untuk follower medsos yang bukan anggota grup, bisa tawarkan dengan harga normal lewat konten BOFU. Sedangkan untuk urusan transaksi bisa pakai salah satu platform ini, ketiganya udah punya fitur affiliate bawaan. Artinya audiens kalian bisa dapat komisi kalau membantu promosi, dan kalian hanya bayar mereka kalau terjadi penjualan. Jadi kalian akan terbantu untuk dapat traffic. Jadi kalau saat ini cuma modal HP doang, itu aja udah cukup untuk mulai, minimal cukup untuk validasi market, belajar distribusi, dan bikin konten di fase awal. Kalau workflow mulai lambat atau kebutuhan produksi meningkat, baru pertimbangkan untuk upgrade ke laptop. Jangan lupa kalian juga bisa join gratis newsletter LMC untuk belajar lebih dalam, atau kalian bisa lanjutkan nonton salah satu video yang muncul di layar.